Selamat malam jemaat Tuhan. Kita akan beribadah dalam ibadah keluarga pada tanggal 1 April malam hari ini. Dan mari siapkan bahan bacaan kita dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Dan bacaan nyanyian kita terambil dari nyanyian pertama Gita Bakti 24 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Lalu nyanyian yang kedua Gita Bakti 28 baitnya yang pertama. Dan lagu yang ketiga Gita Bakti 65. Oke, baik, saya ulangi lagi. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Nyanyian kita, nyanyian pertama Gita Bakti 24, lalu Gita Bakti 28, dan yang terakhir Gita Bakti 65. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah. Kita bernyanyi, mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menginjak di hari pertama di bulan April ini. Kami percaya ini adalah anugerah, ini adalah keajaiban. Dan kami bersyukur kami boleh berkumpul seisi rumah, seluruh keluarga untuk beribadah memuji nama-Mu. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara kembali kita bernyanyi Gita Bakti 28. Gita Bakti 28. Baiknya yang pertama, Gita Bakti 28. Dengarlah ya Tuhan kami berseru. Dengarlah ya Tuhan kami berseru. Dengarlah ya Tuhan kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, kasihanilah.
Saudara-saudara, mari persiapkan bahan bacaan kita. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah kami, dan biarlah kami menerima ketenangan, sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, berharap bahwa Bapak Ibu tetap sehat, tetap tenang, dan lihatlah kita telah menginjak bulan April di tahun 2020. Dan pada malam hari ini kita diingatkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak mencari pujian dan hormat di hadapan manusia. Kita diajarkan untuk tidak tinggi hati. Kita diajarkan untuk jangan sombong. Tapi kita diajarkan untuk rendah hati. Biasanya setiap orang, siapapun itu, ketika dihargai, dihormati, pasti dia bangga. Ketika ditaruh di tempat yang pertama, di tempat yang paling berharga, orang pasti akan bangga. Dan kecenderungan dari setiap orang mencoba dan berusaha untuk mencapai dan mencari tempat terhormat itu. Hingga pada akhirnya bisa menghalalkan segala cara untuk sampai pada tempat terhormat. Dan saudara-saudara, pada saat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lewat satu ilustrasi tentang orang-orang yang datang bertamu. Tuhan Yesus diundang oleh salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan. Dan tentu yang diundang adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang besar dalam pandangan manusia. Dan orang-orang itu melihat kepada Tuhan Yesus. Dan justru Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan kelakuan atau karakter atau kebiasaan dari setiap orang yang datang pada saat itu. Kebanyakan dari tamu-tamu mencari tempat yang paling depan, mencari tempat yang terhormat. Dan oleh karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-murid bahwa jika engkau diundang, maka engkau jangan mencari tempat yang paling terhormat atau paling depan, tetapi engkau duduklah di belakang. Karena apabila engkau duduk di kursi terdepan, lalu tuan rumah menyuruh engkau berdiri dan duduk di belakang, tentu malu, dipermalukan. Tetapi ketika engkau duduk di belakang, lalu kemudian tuan rumah datang dan berkata silakan duduk di depan, maka tentu itu sangat baik. Nah, saudara-saudara, apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan cari hormat atau gila hormat.
Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita harus rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu adalah orang yang punya sesuatu. Dia punya talenta. Sebagai manusia, dia punya jabatan. Dia punya kekayaan. Tetapi dia tetap menjadi orang yang bersahaja, orang yang sederhana. Itulah rendah hati. Dia tidak menganggap jabatannya, kehormatannya, kekayaannya itu sebagai sesuatu yang patut dibanggakan. Tetapi dia melihat kekayaan, jabatan, itu sebagai anugerah dari Tuhan. Sehingga dia menganggap bahwa dirinya sama dengan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang mampu menempatkan dirinya, sekalipun dia lebih, tapi dia menempatkan dirinya sebagai seseorang yang sama dengan kebanyakan orang. Dan dia tidak gila hormat. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang sombong, orang yang congkak, itu ditentang oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang rendah hati bagaimana? Orang yang seperti tadi, yang menempatkan dirinya sama dengan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang sekalipun dia tidak dianggap, sekalipun dia tidak dihargai, tetapi dia tidak pernah membenci. Dia tetap bisa menerima. Dia bisa menerima dikritik, dia menerima nasihat, dia menerima masukan dari setiap orang. Itu adalah orang yang rendah hati. Contoh dari kerendahan hati adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Itulah orang yang rendah hati. Dia punya kekuasaan. Dia punya kuasa. Tetapi dia tidak memakai kekuasaan dan kehormatan dan kuasanya untuk menindas dan untuk meninggikan dirinya. Tetapi bahkan dia merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia. Itulah contoh kerendahan hati. Dan sikap kerendahan hati adalah sikap yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Di tengah kenyataan kehidupan saat ini di mana setiap orang menginginkan dihormati, dihargai, ketika dinasehati cepat tersinggung, merasa terusik egonya ketika dikritik, kita diingatkan bahwa Tuhan menginginkan kita punya karakter rendah hati. Sehingga bagaimanapun situasinya, kita tetap menyikapinya dengan bijak. Sekalipun situasi sangat mencekam, kita tetap punya ketenangan. Kita tetap punya sukacita karena Tuhan bersama dengan kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan Tuhan menentang orang yang congkak. Jadilah setiap jemaat yang rendah hati, apapun yang terjadi, tetaplah rendah hati. Siapapun kita, percayalah bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dan oleh karena kita berharga di hadapan Tuhan, maka mari jangan mencari atau menjadi orang yang gila hormat. Tetapi mari mencari dan jadilah orang yang rendah hati. Sehingga kita berharga dalam pandangan Tuhan. Dan kita pun menjadi orang yang bijak dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Gita Bakti 65. Gita Bakti 65 baitnya yang pertama. Gita Bakti 65 bait pertama, kala hidup kesepi dan mencekam. Gita Bakti 65 bait pertama, kala hidupku sepi dan mencekam. Kala hidupku sepi dan mencekam, kawan sejati ku harapkan. Suara Tuhan ku dengar, ku bersamamu. Janganlah takut, janganlah bimbang, percayalah.
Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Ku buka hati untuk Tuhanku, air mataku lenyap, rasa takut hilanglah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Bila kau merindukan kawan dekat, Yesus sahabat menunggumu. Datang saja padanya, juru selamatmu. Ia setia, kau sahabatnya, percayalah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Ku buka hati untuk Tuhanku, air mataku lenyap, rasa takut hilanglah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu datang kepadamu memohon, lindungilah setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di bulan yang baru ini, bulan April. Engkau masih memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hamba-Mu memohon di tengah wabah yang sungguh membuat kami takut dan mencekam ini. Ajar kami untuk tetap tenang. Pujian kepadamu, firman-Mu yang telah menyapa kami, mengajar kami untuk terus berbenah diri. Ajar kami, ajar semua umat-Mu Tuhan, untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jauh dari kesombongan dan kecongkakan, tetapi terus belajar menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Di tengah jabatan, di tengah talenta, di tengah berkat-berkat yang Tuhan beri, ajar kami untuk tidak menjadi sombong. Beri kami hati yang mau berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Beri kami kerendahan hati Tuhan. Ajar kami untuk terus memuliakan Engkau di tengah berkat-berkat yang Engkau beri kepada kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa memohon kepadamu, jaga dan lindungi dan sertai seluruh umat-Mu Tuhan. Jauhkanlah dari mara bahaya. Perkenankanlah kami di suatu saat boleh bertemu dan berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah dalam masa-masa ini kami belajar dan memahami betapa indahnya kebersamaan, betapa indahnya persekutuan, betapa indahnya saat bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga saat-saat ini kami akan pakai untuk kami belajar, untuk berbenah diri. Dan ketika saatnya tiba dan kami percaya ini akan berlalu, dan ketika saatnya tiba kami semakin dewasa dalam Tuhan, kami semakin baik, kami semakin bijak. Sungguh hamba-Mu percaya bahwa Engkau Tuhan telah mempersiapkan berkat-berkat kepada setiap umat-Mu. Panjang umur, kesehatan, kekuatan, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang banyak Engkau telah beri kepada semua jemaat-Mu. Jaga dan lindungi seluruh keluarga-keluarga di tengah jemaat-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan, jauhkan dari mara bahaya. Berkati seluruh majelis jemaat, penatua dan diaken. Tuhan senantiasa berkati, Tuhan selalu berkati. Pengurus ke-6 pekat, komisi, panitia, pegawai kantor gereja, kiranya Tuhan berkati. Hamba-Mu memohon kepadamu, berkati dan jagalah pendeta Gloria. Berkatilah vikaris. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan selalu menyertai kami semua. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat-Mu yang sedang berada di luar kota, kiranya Tuhan sertai. Sedang melakukan tugas dan tanggung jawab baik di udara, baik di darat, baik di laut. Tuhan lindungilah dan sertailah. Berdoa dan memohon kepadamu bagi setiap jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan beri umur panjang. Yang berulang tahun perkawinan, Tuhan berkati agar masing-masing rumah tangga
dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan, semakin beribadah memuliakan nama Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, kiranya Tuhan berkati Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, kiranya Tuhan beri mereka sehat kuat. Para menteri yang mengalami sakit oleh karena COVID-19, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Tuhan, hambamu memohon kepadamu, berkatilah setiap jemaatmu yang saat ini sedang menjalani isolasi secara khusus. Omamu Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan setiap orang yang saat ini positif corona. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memberikan kepada mereka ketenangan, kesehatan, kekuatan adalah anugerah daripada Tuhan. Seluruh jemaat GPIB dimanapun berada, Tuhan jaga dan lindungi. Setiap keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh keluarga mereka, oleh kekasih mereka, Tuhan kuatkan mereka. Berkatilah majelis sinode, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sambil memohon Tuhan berkati kota Tarakan ini. Lindungilah pemerintah kami di kota Tarakan ini. Berkati para dokter, para perawat, para medis yang bertugas melayani setiap orang yang sakit. Tuhan jaga dan lindungi mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan adalah penolongmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menyertai keluar masukmu. Tuhan akan melindungi seisi rumah saudara sekalian. Kasih karunia dan rahmat dari Tuhan akan menyertai seluruh jemaat Immanuel Tarakan. Sampai selama-lamanya kasih sayang Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Selamat beristirahat. Tetap tenang, tetap kuat. Tuhan beserta kita.